Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unfik, hari ini balik lagi di Unfik Talks. Jadi hari ini adalah episode yang spesial nih, karena hari ini adalah episode pertama dari Unfik Talks sendiri. Jadi hari ini kita kedatangan Ketua Umum LDK Umul Fikroh, yaitu Kak Fajar Nugraha ya. Betul Kak? Betul. Ya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak. Baik teman-teman semua, para talenta-talenta muda dimanapun Anda berada, saya Fajar Nugraha, hari ini sebagai Ketua Umum LDK Umul Fikroh UIN Sultan Hasanuddin Banten, periode 2025. Seperti itu Oke. Jadi betul ya Kak, menjabat sebagai Ketua Umum? Ya, betul. Alhamdulillah diberikan amanah ya, tanggung jawab seperti itu. Gimana perasaannya ketika diberi amanah sebagai Ketua Umum? Saya menjadikan ini sebagai motivasi untuk saya belajar ya meskipun pasti akan ada hiruk pikuknya gitu, tapi itu adalah sebuah proses dari bertumbuh ya, maka ya saya sambut ya amanah ini dengan penuh antusias gitu ya, dan semangat seperti itu. Kesibukannya sendiri apa Kak selain jadi Ketua Umum ini sendiri? Selain dari Ketua Umum LDK, saya pun alhamdulillah ya di beberapa organisasi lain juga, ada di komunitas juga ataupun lembaga. Ya lumayan lah, apalagi hari ini ya di kampus gitu ya, dengan tugas-tugas kampus lumayan hektik gitu ya. Betul. Apalagi kan akhir-akhir semester ini gitu, seperti itu. Oke, jadi bukan di LDK aja ya Kak ya? Ya, bukan di LDK aja. Oke Kak, jadi tanpa berlama-lama lagi ya Kak ya, mungkin kita bakal membahas nih Kak dengan tema yang spesial gitu. Tema mungkin bisa kita sebut dengan tema ke-LDK-an kali ya Kak ya? Oke, jadi menarik ini. Kita bakal ngebahas nih Kak, sebenarnya nih Kak, LDK tuh apa sih gitu tuh? Kan kalau di SMA tuh ada tuh ya kayak namanya Rohis, Rohani Islam gitu. Apakah LDK sendiri itu seperti Rohis atau gimana Kak? Oke. LDK itu dari namanya aja ya, LDK Lembaga Dakwah Kampus. Berarti anak-anak mahasiswa yang punya keinginan untuk berdakwah gitu ya, untuk terlibat dalam dakwah itu di kalangan mahasiswa ya di kampus, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Rohis sebenarnya kurang lebih sama. Kalau Rohis itu kan Rohani Islam di SMA dulu ya. Betul. Nah, versi kampusnya itu adalah LDK, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir sama. Itu mungkin nanti akan ada perbedaan dari bobotnya gitu ya, amanahnya, berikut pergerakannya juga pasti akan berbeda. Tapi LDK itu hanya fokus ke dakwah saja atau apa ke social movement juga Kak? LDK itu kompleks ya, semuanya ada. Saya tuh sering menyebutnya adalah LDK itu sebagai mercusuar inovasi atas misi agung dakwah. Gitu. Selain dari itu, LDK juga memiliki ruang-ruang untuk dijadikan mahasiswa itu menjadi orang-orang yang bertumbuh ya, menjadi orang-orang yang berkembang, excellent tentunya untuk ya kebaikan bagi umat gitu ya. Karena kan banyak programnya juga kan, banyak programnya juga, termasuk ya sosial movement ya, ada gerakan sosialnya gitu kan, ada edukasinya, ada pembinaan dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar dakwah aja ya kayak. Betul. Jadi ada pengembangan diri juga di dalam. Ada pengembangan dirinya juga gitu. Boleh di-spill nggak tuh Kak? Apa tuh kira-kira contohnya untuk pengembangan diri itu? Oke, di LDK itu ada beberapa bidang. Ada salah satu bidang namanya bidang BPK, bidang pengembangan kader. Nah, di BPK ini ada program unggulan namanya upskill ya. Betul. Di upskill itu teman-teman mahasiswa akan diedukasi mengenai beberapa soft skill gitu yang perlu dikuasai oleh teman-teman kader. Salah satunya adalah public speaking. Jadi didorong nih anak-anak LDK itu buat jago ngomong gitu kan. Karena kan dakwah salah satunya adalah dengan lisan kan. Betul. Gitu. Selain dari itu ada kelas desain juga. Karena hal ini kan kita udah tahu ya bahwa kita juga beralih ke media ya. Jadi anak LDK kita dorong untuk bisa mendesain. Ada kelas kepenulisan juga. Ada kelas taktisnya juga. Jadi banyak sekali ruang-ruang untuk memaksimalkan anak-anak LDK agar bertumbuh. Oh gitu ya. Berarti lulus di LDK nih bisa jadi ustadz apa gimana nih? Wah, insya Allah itu. Bisa jadi orang yang bermanfaat insya Allah. Betul. Kita ini nih Kak, mungkin LDK kan berbau Islami ya Kak. Sedangkan di dunia kita ya yang semakin sekarang nih semakin bebas gitu ya. Nah, apa sih peran dari LDK dan juga tantangan itu seperti apa Kak? Jadi dari sisi Kak Fajar nih sebagai Ketua Umum LDK sendiri. Ya, pertama peran LDK di kampus ya tentu LDK selain menjadi ruang ya, karena kan ini kan namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Selain menjadi ruang untuk teman-teman belajar, mengasah skill dan sebagainya, tentu peran LDK di kampus itu adalah untuk memberikan kontribusi, intinya adalah tentang agama.
gitu kan, kayak kita mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut kajian gitu kan, kebaikan-kebaikan itu sangatlah penting ya di lingkungan kampus, apalagi hari ini kan luar biasa kan distraksi dari luar gitu ya. Jadi LDK itu setidaknya bisa nge-maintain teman-teman mahasiswa itu gitu ya, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan tantangannya sendiri tuh Kak. Untuk tantangan lumayan banyak ya, apalagi hari ini banyak mahasiswa yang mereka lebih memilih ruang-ruang yang lebih intens ya, yang lebih lebih instan ya, lebih instan dibandingkan dengan organisasi gitu. Ini kan organisasi ya, tapi ya kita terus untuk menjadikan LDK ini menjadi ruang terbaik ya, alhamdulillah gitu kan, meskipun tantangannya lumayan berat ya, kurang diminati, tapi alhamdulillah selalu ada teman-teman mahasiswa yang ingin gabung di LDK ya. Selain dari itu, dari mungkin media juga ya, media sosial gitu kan, terus lingkungan kampus juga yang lebih banyak didominasi sama ya orang-orang yang orang-orang yang kurang peduli terhadap gerakan Islam seperti itu. Ini lumayan berat lah. Berat ya Kak. Mungkin itu kalau misalkan minat Anda sih ya, mungkin itu di semua organisasi mungkin ya Kak. Betul. Akibat virus COVID juga nggak sih Kak? Ya itu salah satunya ya, berpengaruh ya. Jadi minat mahasiswa terhadap organisasi itu agak nurun tuh pas COVID tuh. Seperti itu. Jadi dan juga mereka lebih pada individualis mungkin ya Kak. Betul. Individualis gitu. Kita next nih Kak. Nah, dari LDK sendiri nih ya, kan mereka nih gerakan Islam ya Kak, LDK itu. Nah, kita tarik benang merahnya gitu Kak. Apakah LDK itu bisa juga disebut sebagai bagian dari Muslim movement di kancah global gitu Kak? Apakah bisa gitu tuh? Tentu sangatlah bisa ya. Pertama kita tahu bahwa kampus itu adalah laboratorium pemikiran. Gitu. Jadi bibit-bibit pemimpin gitu kan, para tokoh-tokoh itu kan dari kampus. Dari kampus. Apalagi dari kampusnya itu yang ada LDK-nya. Di LDK kan tentu akan dimaksimalkan kan terkait dengan potensinya gitu kan. Tentu juga misinya, visinya gitu ya, untuk per individu itu agar bisa menjadi saya biasa menyebutnya sebagai high value muslim. Jadi anak muslim, orang muslim yang memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Jadi tentu peran anak LDK itu tuh sangatlah bisa ya menjadi misi global muslim ya, untuk menjadi visi global muslim gitu ya. Ya dengan itu salah satu caranya adalah memaksimalkan diri ketika jadi mahasiswa, terus belajar ya, berkontribusi gitu ya, dan aktif gitu ya, aktif seperti itu. Jadi LDK ranahnya bukan di kampus aja kayak? Betul, bukan di kampus aja. Walaupun sebenarnya untuk objek utamanya itu adalah mahasiswa kampus. Jadi kita mulai dari kampus dulu, kemudian nanti ke global ya Kak? Ke global, seperti itu. Nah, dan juga nih Kak, sebagai seorang ketua umum kan ya Kak, ketika menjadi pemimpin itu kan pasti punya harapan ya? Betul. Nah, harapan dari Kak Fajar sendiri nih untuk LDK, terutama di LDK Umur Fikr gitu tuh, apa kedepannya? Pertama, saya ingin ya anak-anak LDK itu menjadi orang-orang yang excellent, yang unggul ya, dari mulai kapasitasnya gitu kan. Untuk apa? Untuk kemudian bisa berkontribusi, mempersiapkan RKU. Saya sering menyebutnya RKU, rencana kontribusi unggulan kemudian hari gitu. Saya ingin menjadikan LDK ini menjadi sebuah wadah terbaik gitu ya bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi umat ini. Itu sih. Jadi pasti punya harapan besar ya Kak? Betul. Ketika dilantik menjadi ketua umum ini. Betul sekali. Dan berat nggak sih Kak merealisasikan harapan itu? Hari ini alhamdulillah saya dibersamai oleh beberapa teman saya ya, di kawan-kawan LDK yang menurut saya sangat kooperatif ya, sangat luar biasa ya, seberat apapun ketika dikerjakan bersama akan terasa ringan. Iya betul. Jadi alhamdulillah gitu ya, seperti itu. Nah Kak, ada closing statement nggak sih Kak buat sobat Umfik, buat yang mereka lebih semangat gitu, atau mereka biar masuk nih ke LDK nih, biar bisa upskill gitu tuh kan, seperti yang ada di program LDK sendiri ya, ada program upskill gitu. Nah, mungkin ada closing statement dari Kak Fajar untuk kawan sobat Umfik. Oke, teman-teman semua, terutama sahabat Umfik yang luar biasa ya, kita semua tahu bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan gitu ya, the youth of today or the leader of tomorrow. Maka saya ingin mengajak ke teman-teman semua, ayo kita maksimalkan diri kita hari ini mumpung kita masih muda, kita perbanyak relasi gitu ya, kita perbanyak soft skill, salah satunya adalah dengan gabung LDK gitu ya. Agar apa? Agar masa depan kita bisa menjadi lebih baik, dan tentunya di kemudian hari kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan bagi umat ini. Sekian. Oke, jadi pemimpin di hari ini adalah pemimpin di hari esok
adalah pemuda di hari ini. Oh gitu. Jadi, atau pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. betul. Jadi buat bisa jadi pemimpin masuk LDK kali ya? Betul sekali. Wajib masuk LDK. Insya Allah. Jadi pemimpin yang luar biasa itu. Nah, Kak, sebelum kita tutup nih kayak ada tagline nih Kak. Apa tuh Di Umfik Talks sendiri ada tagline nih Kak. Jadi kalau misalkan saya bilang nih, Umfik Talks, mungkin Kak Fajar bisa ruang pemikiran, titik temu perubahan, gitu kayak. Siap. Biar kita nih sebagai menyiapkan pemimpin juga nih Kak. Oke. Jadi kita ada titik temu perubahan di LDK itu. Oke. Jadi mungkin sekian Sobat Umfik. Nantikan terus episode dari Umfik Talk sendiri. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umfik Talks, ruang pemikiran, titik temu perubahan. Oke.